Nyalakan kamera Anda. Halo, Sakif Halo, Al-Fatih. Ya, silakan Bang, silakan. selamat malam. Selamat malam Bang, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kamera belum bisa kayaknya, Bang. Oh iya, belum bisa nih Bang. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Mohon maaf, mohon maaf. Oke guys, ini ada 10.800 orang. Guys, ini ada Love Orange. Ini tap layar dulu, ini Love Orange. Tap. Ya, Love Orange. Dan jangan lupa di follow ya akun ini. Kalian harus mengikuti akun ini karena banyak akun-akun Edis TV yang bodong tiruan. Nah, sekali lagi teman-teman, info. Kalau kalian mengikuti Edis TV, pastikan Edis TV yang kalian ikuti itu adalah orisinil. Karena ada banyak akun-akun Edis TV namanya, tapi tiruan atau akun palsu. Bahkan akun-akun palsu itu besar-besar followersnya. Di Facebook, itu ada yang pengikutnya sampai 500.000, 300.000, 400.000 ya. Besar-besar. Padahal akun-akun bodong semua loh itu. Pastikan kalian mengikuti akun yang orisinil ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada kita kasih naik ada admin Mas Fem. Admin Mas Fem. Oke, nampaknya dia sudah turun. Admin Mas Fem. Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, sebentar. Admin Mas Fem. Kalau dari baju-bajunya baju koko, ini nampaknya Muslim. Oh, Anda Muslim atau Hindu atau Sunda Wiwitan? Jadi waktu beberapa hari kemarin saya pernah naik, cuman kebetulan kan ada tamu. Ingat Bang Edis? Oh nggak ingat ya, mungkin karena saking banyaknya tamu yang naik. Ya. Hmm. Lupa-lupa Ya ingat saya Bang. Lupa-lupa ingat. lupa ingat. Iya. Gimana? Ya gimana? Apa pertanyaannya, Bang Edis? Oh iya, saya ingat ini teman-teman. Saya ingat. Gini, sebentar Bang, saya tanya dulu. Apakah Anda Iya. ini Muslim tadinya Bang? Betul, saya mempelajari. Oke, tadinya Anda Islam, tetapi Anda akhirnya tidak percaya lagi dengan Islam? Bukan tidak percaya lagi, tapi saya sudah tidak beragama. Oke, coba Bang, pembuktian dulu Bang, pembuktian. Bisa nggak Anda membacakan satu ayat di dalam Al-Quran yang orang-orang itu nggak akan bisa, Anda bukan Islam nih gitu. Coba bisa nggak Anda bacakan gitu? Waduh, satu ayat. Entah itu surat. Kemarin saya sudah membacakan kan yang kemarin ada salah satu nazom ya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil islami falhamdulillahil qadimin awali al akhiril baqi bila tahulis summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairil Sah, stop, sah. Udah cocok, dah. Oke Bang. Atau Apa akhirnya? Al-Fatihah. Oke, Al-Fatihah, silakan. Nah, ini terkadang orang pun Islam pun yang mengaku Islam tapi tidak pandai atau tidak bisa membaca Al-Fatihah. Coba Anda silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oke, Bang, Iya. stop. Udah panjang, Bang. Oke. Setelah Anda mendalami agama Islam, ini juga kalau nggak salah saya ingat udah pernah kok, saya ingat sekarang waktu Anda ngobrol dengan saya. Akhirnya Anda memilih tidak lagi beragama Islam itu atau bagaimana? Betul. Sudah tidak beragama lagi.
Karena selama orang itu masih mempercayai adanya dogma ataupun doktrin, itu tidak akan pernah bisa bertuhan. Oke. Untuk spesifiknya aja Bang, karena nanti kalau mau ke yang lain nanti kita mungkin akan berdebat ya. Gini, saya pengen tahu Bang, apa akhirnya yang membuat Anda itu tidak lagi mempercayai agama Islam? Waduh, karena Islam yang sekarang ini kebanyakan itu Islam ulama, bukan Maksudnya? Islam murni, bukan ajaran murni. Tidak murninya gimana itu Bang? Adanya hukum-hukum fikih, dan adanya fatwa ulama nggak boleh ini, seperti yang kemarin saya melihat pembicaraan Pak Edis ya tentang masalah orang itu tidak boleh mengucapkan salam. Orang Islam dilarang, haram hukumnya mengucapkan salam yang bukan assalamualaikum. Oh, salam Misalkan, lintas agama, ya ya, MUI. salam lintas Oke, sambil agama. saya tunjukkan beritanya Bang. Ya, silakan lanjut. Ya, monggo, nggak apa-apa, Pak Edis ditunjukkan. Ya, jadi teman-teman biar tahu ya bahwa MUI itu mengharamkan ya. Nih, saya tunjuk dulu. Bentar. Ini ada sebuah fatwa, saya balik dulu kamera saya. Ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Kan sering tuh kita dengar misalnya Pak Presiden ngomong Assalamualaikum, Shalom, kemudian apa lagi? Namo Buddhaya, ya kan, Om Swastiastu. Nah itu, nggak boleh itu haram itu haram. Baik. Jadi teman-teman, jadi MUI itu memang mengeluarkan nih fatwa MUI haramkan ucapkan salam lintas agama. Nah kemudian PBNU bersuara, biasa sesama ulama akan baku hantam ya. Baik. Jadi kadang-kadang ya kita bingung ya, ulama harus diikutin, tapi ulama yang mana? Karena Majelis Ulama mengharamkan, sementara PBNU ya nggak tahu gimana gitu. Ya jelas ya, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa haram, perhatikan, haram bagi umat Islam untuk mengucapkan salam lintas agama. Tuh, haram. Haram mengucapkan salam lintas agama berdimensi doa agama lain. Nah, ini ya. Lihat ya, fatwa ini merupakan hasil ijma ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada ke-7 pada 28 tanggal 31 Mei 2023. Nah, terus pengurus besar Nahdlatul Ulama pun telah merespon fatwa tersebut dengan menyatakan NU belum pernah melakukan kajian. Nah, abu-abu ini abu-abu. Nah, tapi memang kalau misalnya nih, jangankan untuk memberikan salam. Kalau kita mau jujur-jujuran, Bang, jangankan untuk memberikan salam. Memberikan atau berteman saja, mengucapkan salam, bukan hanya mengucapkan salam, harus mendesaknya mereka ke jalan yang sempit, Bang, menurut hadis. Jikalau engkau bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani di jalan, jangankan beri salam, pepet mereka ke jalan yang sempit, desak mereka, itu hadisnya ada. Gimana itu Bang? Makanya begini Pak Edis, selama orang itu masih masih mengandalkan dalil akli nakli ataupun hadis ya, orang itu tidak akan pernah bisa Islam. Kalau masih mengandalkan dalil ataupun hadis, orang itu tidak akan pernah bisa Islam. Makanya tinggalkan dalilmu, tinggalkan hadismu, baru engkau mengenal Islam. Ayo murtad bareng-bareng. Nah, ini gazwat ini. berat. Tapi gimana Bang kalau misalnya saya naikkan satu orang muslim nih, biar imbang, gimana kira-kira? Apakah Anda berkenan? Oke, boleh Pak Edis. Oke, baik. Kita coba saya kasih naik ya. Mungkin ada satu orang muslim yang ingin membantah begitu. Coba, silakan teman-teman bisa mengajukan permintaan naik. Coba, silakan. Kita kasih naik Republik Entok. Ini juga muslim. Silakan Bang, Republik Entok, nyalakan kamera Anda.
Republik Entok. Dia Muslim ini Bang, tapi dia berbicara tentang Islam, tapi kayaknya dia akan menentang Anda ini. Ya silakan Republik Entok, jangan sambil merokok Bang, ntar kena ban Bang. Silakan. Anda udah nyimak ya dari tadi ya. Dia seorang Muslim, pembelajar Al-Quran, belajar fikih, belajar segala macam, tapi dia putuskan akhirnya dia tinggalkan itu. Silakan Republik Entok. Ya hidup pilihan. Ya hidup pilihan, tergantung frekuensi pikirannya. Menurut Anda apa yang salah dari dia? Nggak ada yang salah kalau Berarti kita Anda setuju lari ya? kepada kebebasan berpikir ya. Tadi kan yang dibahas masalah fikih. Fikih itu kan dari kata fikroh. Berarti al-fikr, artinya berpikir gitu kan. Nah itulah kemampuan manusia diberikan sama Tuhan untuk berpikir. Adapun nanti arah pikirannya dia akan menyesuaikan dengan frekuensi gitu kan, kecenderungan di mana ketenangan pikirannya itu gitu. Ya seperti itu aja sih. Ya keberaneka-ragaman pikiran inilah yang menjadikan jati diri manusia gitu kan. Bukan, Sehingga maksudnya menentukan begini Bang pilihannya. Republik. Saya sambil mau makan sebentar ya. Gini, Republik yang saya maksudkan begini, dia kan mengutip ada hadis begitu. Bahkan ada fatwa juga ulama tentang haramnya mengucapkan salam lintas agama. Kemudian haram juga tidak boleh berteman dengan orang selain Islam. Bahkan kalau ketemu orang Wahyudi Nasrani suruh desak, pepet mereka ke jalan yang sempit. Nah, menurut Anda bagaimana itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Bukankah itu bertentangan dengan Pancasila? Ya mungkin kalau mengucapkan bagi saya tidak haram gitu kan. Tapi kalau tadi struktur dimensinya doa gitu kan, struktur dimensinya doa yang terhubung langsung dengan masing-masing keyakinan terhadap Tuhannya, ya mungkin disitulah mungkin letak itunya gitu kan. Kalau cuman ucapan ya ucapan gitu kan. Ucapan terkadang merupakan sebuah kebiasaan gitu. Saya terbiasa mengucapkan sampurasun sebagai orang Sunda gitu kan. Contoh nih, saya datang nih ya ke rumah orang gitu kan. Lalu orangnya belum ada gitu. Saya bilang sampurasun gitu kan. Sampurasun. Ada jawaban tuh, rampes. Baru ketika ketemu orangnya tuh dia buka pintu, assalamualaikum. Karena saya niat mendoakan kepada dia assalamualaikum gitu. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Begini nih. Yang dipermasalahkan oleh admin Mas Fem tentang adanya pengajaran dalam agama Islam bahwa tidak boleh berteman kecuali dengan orang mukmin, orang beriman, orang Islam. Nah, Anda sendiri itu ternyata juga nggak masih tahu. ada hadis dalam artian kita bergaul dengan orang Yahudi, Nasrani gitu kan? Ada. Bukan, dilarang tidak berteman dengan orang Wahyudi, selain orang Islam dilarang tidak berteman. Tidak. Nah, di desa saya itu 30% coba silakan. Muslim. Admin Mas Fem coba. Ada itu hadisnya, mau saya tunjukkan lagi? Memang makanya Pak Edis, saya katakan lagi, selama orang itu masih berpatokan pada hadis ataupun dalil, orang itu tidak akan pernah bisa mengenal namanya Islam. Nah, terus ingat gak Pak Edis, tahu nggak kata-kata penghuni neraka itu yang paling bawah atau nar ya, karena konsep surga atau neraka itu kan tidak ada di dalam Al-Quran. Penghuni nar atau neraka itu yang paling bawah itu ulama ataupun para kiai. Nah, Terus kenapa sekarang Islam itu masih mau belajar agama sama para alim ulama? Kenapa nggak belajar agama pada diri sendiri? Kenapa nggak mengenali diri sendiri? Hormatilah orang tuamu. Ngapain hormati kiai-kiai? Hormati dulu orang tuamu. Gini, boleh nggak saya bicara? silakan. Antara belajar agama dengan belajar Islam berbeda nggak? Belajar Maksudnya apa? belajar agama Islam lah. Belajar agama. Tadi kan abang bilang belajar agama, gitu kan? Islam, belajar Islam. Oh, belajar Islam, oke. Agama Saya Islam. belajar agama ke Baduy, Bang.
saya belajar agama ke Baduy. Dan saya menemukan di Baduy itu, gitu kan, konsep sebuah agama, gitu kan, yang sudah diterapkan dalam kehidupan, gitu. Saya belajar agama, saya tidak belajar Islam ke Baduy, saya belajar agama ke Baduy. Dan saya menyimpulkan bahwa Baduy adalah sebuah suku yang di dalamnya ada sebuah sistem beragama, gitu kan, yang sangat bagus, gitu. Artinya, nah baru konsep itu saya ejawantahkan ke dalam Islam, yang artinya aslama, pasrah. Nah orang Baduy itu sudah menerapkan sebuah kepasrahan, gitu. Ketika dia dipasrahkan kaki, maka menjadi alat transportasi. Ketika dia dipasrahkan dalam artian sumber daya alam, lalu dia rawat dan dia tumbuh kembangkan. Ketika dia membangun rumah, apa yang ada? Bukan mengada-ada, gitu. Artinya ada kayu, ada bambu, itulah yang jadi, gitu kan? Lalu dia merawatnya, gitu. Nah, ternyata Baduy, karena saya orang Sunda ya, Baduy itu lebih beragama, gitu. Betul. Baduy itu lebih beragama. Baik. Sehingga saya menerjemahkan Islam itu, gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan? Saya tanggapi, Dalam Bang. artian belajar dari Baduy itu, oh Baik. ternyata Islam itu, gitu kan, artinya, nah baru saya menyimpulkan nih Bang, yang namanya agama adalah mampu menyederhanakan pikiran, gitu, tidak rumit. Artinya, bagi saya agama itu mampu menyederhanakan pikiran, gitu. Baik, baik. Jadi begini Bang, gini ya. Kalau Anda berbicara seperti itu Bang, di sini Bang, ada satu kampung, mungkin kalau teman-teman mau wisata ya, ada satu kampung yang dia itu berpenduduk orang-orang Amis, begitu. Nah orang-orang Amis ini itu adalah orang-orang Jerman, ya, yang dia itu apa itu? Suara apa itu? Oh kucing, baik. Dijauhkan aja Bang, karena disangka nanti dibaca TikTok anak-anak itu Bang. Nanti dibaca TikTok anak-anak gini. Nggak tahu kucing udah ketua sama saya. Jadi orang-orang suku Amis ini Bang, mereka itu hidup ingin menerapkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Mereka ingin hidup secara biblikal mungkin. Mirip-mirip dengan orang Baduy Bang, mirip sekali. Mereka tidak mau menerima yang negatif-negatif dari luar. Kalau Anda klik, bahkan kayaknya sudah masuk di salah satu situs BBC atau apa begitu. Anda bisa lihat YouTube-nya, suku Amis di Amerika gitu. Persis banget. Mereka hidup sederhana. Mereka nggak mau menerima hal-hal yang dari luar yang bersifat negatif dan merusak, destruktif begitu. Mereka nggak mau. Nah, sekarang permasalahannya begini Bang. Kita harus melihatnya dengan benar. Apakah, kalau saya berpendapat, ketika saya melihat video tentang suku Amis itu, saya panjang, saya memang melihat seperti kesimpulan yang Anda katakan. Sebenarnya kalau kita sudah menyadari benar-benar hidup kita, ya hidup kayak gitu aja. Kita ala kadarnya saja. Justru kalau kita berharap yang mewah-mewah, yang apa, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itu dicontohkan di dalam Alkitab Bang. Raja-raja yang hidup di dalam glamoritas, yang hidup di dalam apa segala macam, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Salomo hidup di dalam sekian kemewahannya, ya kan, di istana dan lain sebagainya, jatuh ke dalam dosa, penyembahan berhala dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya bisa simpulkan bahwa ketika saya melihat penduduk ya suku Amis begitu di sini, saya bisa menyimpulkan bahwa mereka betul-betul menerapkan, walaupun tidak sempurna, saya tidak berani mengatakan sempurna, mereka menerapkan ajaran biblikal, ajaran Yesus. Sampai hari ini teman-teman bisa klik ya suku Amis begitu di Google, di YouTube, nanti kalian bisa lihat kehidupannya mereka gimana. Nah, sekarang ke suku Baduy Bang, gini. Saya juga pernah lihat Bang, bagaimana kehidupan orang-orang suku Baduy yang bersahaja, hidup sederhana begitu. Mereka nggak memikirkan hal-hal yang banyak orang pikirkan, hal-hal duniawi, begitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah betul itu adalah cerminan agama Islam? Karena kalau kita melihat sosok Muhammad Bang, coba Bang, jujur Anda akui, betul tidak Muhammad mendapatkan harta jarahan perang
itu sampai miliaran. Bahkan Abdul Somad itu pernah menghitung berapa itu. Berapa miliar waktu itu. Sebentar, saya putarkan videonya ya. Kalau kita merujuk kepada sumbernya, kita harus merujuk kepada pendirinya, Bang. Karena saya tidak setuju kalau Anda mengatakan bahwa orang-orang suku Baduy itu mencerminkan ajaran Islam mula-mula. Atau ajaran Enggak, Islam saya yang enggak berbicara orang Baduy mencerminkan ajaran agama Islam. Saya konvoir gitu kan. Nah, dengan keislaman saya gitu. Abang jangan salah narasikan, jangan. Bukan, yang saya tangkap dari omongan Anda menilai bahwa Islam yang betul-betul, yang murni itu sudah diterapkan oleh suku Baduy. Itu yang Anda katakan, bukan? Betul, kalau itu betul saya katakan. Saya akan mengcompare itu. Saya akan tidak mengcompare. berbicara murni, saya tidak berbicara murni. Oh, tidak bicara murni. Baiklah, artinya Anda menjadikan suku Baduy sebagai sampel orang-orang yang menjalankan ajaran Islam yang benar, gitu kan? Menerapkan. Ya, menerapkan. Sistem Mereka kepasrahan. Mereka inilah yang sistem kepasrahan. sungguh-sungguh. Sebentar, Bang. Mereka inilah yang sungguh-sungguh menerapkan ajaran agama Islam. Kan itu yang Anda utarakan, kan? Bisa jadi seperti itu. Oke, nah saya ambil contoh sampel suku Amis. Bukan pada ajarannya, Bang. Maaf sebentar. Bukan pada ajarannya, kepasrahannya. Maksudnya gitu. Iya, artinya kalau kita ngomong kan secara totalitas, Bang. Nggak boleh kita bakal beda mana nih Abang ketika ngomong Islam. Saya bicara kepasrahannya dia. Oke lah, baik. Anda mungkin kalau Islam itu udah spesifik, Bang, ya. Islam itu akan spesifik nih pada satu agama gitu maksud saya. Tapi saya bilang Baduy sudah menerapkan sistem kepasrahan, itu aja. Oke, baik. Nah, sekarang saya kasih contoh juga. Ada suku Amis di sini. Itu adalah orang-orang yang menerapkan ajaran Kristen. Mereka berasal dari Jerman, orang-orang Jerman, ya, turunan Jerman. Mereka menerapkan ajaran Kristen mirip-mirip seperti orang Baduy. Mereka memfilter segala yang buruk-buruk dari luar. Makanya mereka hidupnya itu sangat tradisional. Begitu. Nah, sekarang saya bisa menyimpulkan bahwa mereka menerapkan ajaran Kristen, walaupun saya tidak bisa mengatakan 100% ajaran Kristen seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan, Bang. Karena mereka meneladani apa yang diteladani oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang apakah orang-orang Baduy meneladani apa yang dicontohkan oleh Muhammad? Saya kasih contoh, Bang. Anda dengarkan ini ceramah daripada Abdul Somad. Dengarkan ya. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Nah, tuh Bang. 20 miliar, Bang. Jadi kalau Anda ingin mengatakan bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa suku Baduy, HP siapa itu? Oke, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa suku Baduy menerapkan ajaran agama Islam dengan murni? Sementara sang baginda Nabi itu mendapatkan jatah rampasan perang 20 miliar. Silakan, bagaimana Anda ingin mengcompare kehidupan Nabi dengan suku Baduy yang sangat bersahaja dan hidup sederhana? Silakan. Nah sekarang begini Bang, menurut Abang agama apa? Definisi agama. Menurut Agama itu dari bahasa Sanskerta, dari kata a dan gama, yang artinya tidak kacau. Supaya a itu tidak gitu. Gama itu kacau, supaya tidak kacau gitu. Nah untuk tidak bisa kacau harus ada apa? Harus ada aturan sistem. Nah, oke, setuju. Berarti agama itu aturan. Kita belajar aturan. Dalam hidup ini pasti kita belajar aturan. Kita belajar sistem, gitu kan?
Kita belajar sistem. Berarti agama tidak lagi berbicara, berarti kalau berbicara aturan maka berbicara sistem, Bang. Gitu kan? Tatanan. Bukan lagi berbicara hati nurani. Gitu. Iya, masalahnya Bagi saya. sekarang apakah sekarang gini, kalau kita ingin tahu Islam yang sebenarnya, Islam yang betul-betul Islam, kita harus merujuk Islam perdana, betul nggak? Begitu juga Kristen. Bagaimana kita tahu Kristen yang sebenarnya? Kristen perdana, yaitu Kristen di zaman Yesus. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat Islam? Harus lihat Islam perdana, orang-orang Islam yang awal-awal, yaitu para sahabat, generasi para sahabat. Nah, Muhammad pernah berkata, sesungguhnya sebaik-baiknya umat adalah generasiku, generasi para sahabat, kemudian generasi setelah sahabat, tabiin, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, merujuk daripada itu, sekarang jangan kita melihat sesuatu Islam itu dari orang lain. Harus lihat contoh aslinya, contoh perdananya. Ternyata kalau kita lihat, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh orang-orang jemaat Islam perdana. Apa yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah? Apa yang terjadi antara Aisyah, istrinya Muhammad, dengan Ali? Apa yang terjadi antara di perang Jamal? Apa yang terjadi di perang Siffin? Apa yang terjadi di perang Karbala? Saling perang, Bang, baku hantam, Bang. Padahal di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang di dalam surat Al-Fat 29 jelas di situ tertulis, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, mereka saling berkasih sayang. Itu Al-Quran yang bilang. Tapi faktanya orang-orang yang bersama dengan Muhammad, mereka baku hantam, Bang. Sudah, Bang, Berapa itu jangan dibahas. ribu orang mati? Masalah Berapa perang, ribu orang masalah, mati? Bang. Maaf, itu jangan dibahas. Masalah perang, masalah damai. Jangan hanya mendefinisikan Muhammad, gitu kan? Nah, kalau berbicara masalah perang, itu jemaat, tapi kan itu artinya jemaat gini, Islam ini perdana, peradaban Bang. manusia, Bang. Perang itu peradaban manusia. Nah, itu perlu agama, gitu maksud saya. Iya, Perang itu tetapi peradaban manusia, itu perlu agama. Karena kita sudah sepakat nih, agama itu aturan. Oke? Tetapi yang jadi masalah begini, Bang. Yang jadi Enggak, sepakat nggak persoalan, bahwa agama itu aturan dan perang itu merupakan sebuah perjalanan peradaban manusia. Sekarang pun perang loh, Iran Amerika. betul, saya setuju dengan Anda. Mungkin Anda nggak nangkep maksud saya. Coba dengarkan ya, Bang ya. Dengarkan, begini. Kalau sudah berbicara peradaban, abang jangan berbicara Muhammad perang. Enggak, peradaban manusia ini ada perang, Bang. Bukan, yang saya maksudkan begini. Coba Anda dengarkan dulu, simak. Abang selalu Betulkah- mendefinisikan seakan-akan yang perang itu Islam, itu yang salah, Bang. Kita berbicara peradaban. Oke lah, kita berbicara masalah peradaban, Bang. Makanya kita berbicara peradaban ketika perang perlu agama, Bang. Perlu aturan, gitu kan? Nah, di situ ada Gini, harta gonimah. coba dengarkan ya. Sebentar, saya dulu, Bang. Saya bicara nih tentang gonimah karena fokusnya gonimah nih. Silakan. Oke? Ada gonimah, Bang, dan ada hak Rasulullah di situ, gitu kan, untuk mendapatkan harta gonimah tersebut, rampasan perang. Itu agama, Bang. Ternyata Islam mengatur sistem berperang itu, gitu kan, supaya tidak terjadi perang, gitu kan, berarti yang kalah terebut, gitu kan, artinya terugikan, yang menang teruntungkan. Nah, dari untung rugi itu mungkin akan meminimalisasi dalam artinya peperangan itu. Adapun endingnya, apakah Rasulullah kaya? Apakah Rasulullah membangun istana dengan rampasan perang tersebut? Karena saya diajarkan Nyatanya nih, Bang. dia memiliki banyak istri, Enggak, karena Bang. saya diajarkan Sebentar, bahwa dia memiliki banyak istri jangan berbicara proses, jangan berbicara ini. Akhirnya nanti seperti apa? Nah, ternyata Rasulullah tidak memperkaya diri, gitu. Coba, oke, Endingnya, Anda itu klaim Anda. Rasulullah Sekarang tidak begini, saya memperkaya tanya diri sama dengan admin harta Mas gonimah Fen. tersebut. Rasulullah tidak membangun istana, baik. dan peradaban Islam di zaman Rasulullah itu tidak ada bangunan-bangunan mewah, Bang. Oke, Gitu. sekarang saya tanya dulu Mas Seperti Fen. halnya Mas Fen. Baduy. Oke, gitu coba kan? gantian dulu. Seperti halnya Baduy. Baik, Bahkan baik. masjid pun tidak diatapi, gitu kan. Berarti Rasulullah mengajarkan sebuah kesederhanaan. Baik, Tapi sekarang- tidak harus dalam artian menghindar dari sebuah peradaban. Bahwa dalam kehidupan di dunia ini ada peperangan. Rasulullah perang, Bang, tidak terjadi perang di kota. Selalu perang di bukit-bukit yang gersang dan tidak ada pohon. Dijaga, Bang, itu agama, fungsi Oke, agama, Bang. baik. Gitu. Baik. Saya Nah, tanggapi, saya tanggapi. Islam mengajarkan agama itu harus seperti itu. Islam itu harus Baik. seperti itu. Baik. Cari sejarahnya dalam perang Rasulullah, perang di kota atau perang di kampung yang membunuh anak-anak, tidak ada, Bang. Perang itu di bukit-bukit gersang. Bahkan Baik. sampai pohon pun harus dijaga, Bang. Seperti itu. Baik, Nah, itulah di Baduy itu menjaga pohon, menjaga alam, menjaga itu. Nah, itu maksudnya agama, gitu maksud saya. Oke, Abang jangan baik. selalu mendefinisikan perang itu bagian peradaban manusia dan sampai sekarang terjadi, Bang. Abang jangan mendefinisikan Rasulullah perang. Rasulullah justru perang beragama, Bang. Perangnya itu beragama, gitu.
Baik. Nggak Saya perlu tanggapi. aja gitu. Baik, saya tanggapi. Baik, Mas Fem. Ketimbang perang dunia 1, perang dunia 2 sudah tidak Oke. lagi menggunakan Baik, agama. sudah Justru cukup, sekarang jauh cukup. bang. Saya Perang tanggapi itu dulu. dari agama gitu kan. Baik, saya Perang itu tanggapi dari ya. agama, cuman tuduh bom negara orang tidak terbukti seperti Baik. itu. Boleh Itu saya tanggapi namanya sekarang? perang apaan seperti itu? Ya udah Boleh saya tanggapi? perang bagian dari peradaban manusia. Bagaimana caranya kehadiran perang itu menggunakan agama seperti caranya Rasulullah gitu kan? Perang pun dia menjaga lokasi perang pun jangan sampai pohon-pohon pun patah oleh peperangan. Hebat nggak bang? Gitu kan? Itu agama bang. Baik, saya tanggapi. Definisi agama seperti itu, Baik, gitu saya kan? tanggapi. Baik, Nah, saya itu tanggapi. berarti ciri-ciri orang yang benar-benar sudah dalam artian memahami dirinya, gitu kan? Dalam artian tadi untuk menjaga perang saja harus menjaga alam, gitu. Itu yang diajarkan, sudah tidak diajarkan oleh nabi-nabi yang lain, bang. Bahkan tidak diajarkan, maaf. Kalau berbicara sekarang oleh jenderal-jenderal sekarang, apalagi di perang modern ini gitu kan, rumah sakit hancur, apa hancur. Sudah jangan lagi berbicara itu, kita kembali kepada pokoknya bahwa Rasulullah mengajarkan tentang perang sampai alam pun terjaga gitu kan. Saya belajar bang, belajar ritual saya di Bali bang, gitu kan. Boleh saya tanggapi? Hebat mereka dalam persembahan gitu. Boleh saya tanggapi? Boleh, Oke, silakan. coba saya tanya dulu admin Mas Fem. Admin, Anda kan tadinya udah belajar nih agama Islam nih. Akhirnya Anda memutuskan untuk meninggalkannya. Nih saya tanya dulu sama Anda. Yang Anda tahu, sang baginda Nabi punya banyak istri nggak? Betul. Iya. Bagaimana mungkin orang punya banyak istri di detik yang sama orang nggak punya duit? Coba Anda jelaskan dulu, silakan Mas Fem. Karena tadi dikatakan gonimah yang dibawa oleh Muhammad tadi itu jumlahnya dihitung oleh Abdul Somad 20 miliar. Asik nih bicara istri baru asik. Coba kita silakan. nih. Jadi begini Pak Edis, saya itu sangat lucu ya kalau orang itu, waduh, berapi-api membela suatu agama bahkan suatu junjungannya. Padahal apa sih gunanya? Mendingan bela diri sendiri. Kalaupun memang jenengan itu Islam, kenapa kok bisa terpancing? Harusnya bisa lebih sabar lagi. Bang, Lebih tidak taat lagi. ada orang yang mampu membela diri sendiri, bang. Hakikatnya tidak ada manusia yang mampu membela diri sendiri. Silakan cari. Hebat Coba manusia bisa membela biarkan diri sendiri. diselesaikan dulu dia. Coba biar selesaikan. Silakan Mas Fem. Ya seperti itu Pak Edis. Harusnya kalau memang sudah mampu menjalankan apa itu agama, ya kita tidak perlu terpancing seperti ini. Kita tetap santai, tetap teguh sama pendirian kita. Bang, mungkin karakter saya seperti Bukan, maksud saya ini. begini Abang Mas Fem. tidak Mas bisa Fem, mengubah begini, karakter sebentar. saya. Gitu. Mas Fem, karena klaimnya Ratu Entok Republik Entok tadi mengatakan begini, bahwa sekalipun sang baginda Nabi mendapatkan gonimah itu adalah jarahan perang, harta jarahan perang yang didapatkan oleh Muhammad, itu kan dihitung oleh Abdul Somad kan 20 miliar. Nah, bagaimana mungkin di sini Republik Entok mengatakan bahwa Muhammad tuh hidup di dalam kemiskinan? Bagaimana mungkin orang yang punya banyak istri di detik yang sama Anda katakan hidup dalam kemiskinan? Mustahil bang, mana mau orang sampai istrinya banyak begitu. Itu yang dimaksudkan. Coba jelaskan secara logis. Karena bang, di mana-mana bang, orang yang banyak istri itu pasti mereka banyak duitnya. Betul itu Pak Edis. Ya, Betul. ya sekarang begini bang, coba jelaskan abang, gitu kan? Mana kekayaan Rasulullah, kekayaan Muhammad? 20 miliar tadi gimana sih abang ini? Aduh. Betul? Oke, betul tidak bahwa Ya, dia buktinya memiliki... mana? Buktinya mana? Gitu. Tadi kan Abdul Somad sudah hitung. Aduh. Bang, orang kaya itu di Dia nggak saya nangkep ada bang juga orang ini. kaya. Bukti bangunan rumahnya aja akan berbeda dengan orang miskin bang. Oke, betul atau tidak dia mendapatkan gonimah sebesar 20 miliar? Betul atau tidak bang, di zaman Rasulullah itu masjid pun tidak beratap. Gak nyambung ini orang ini. Nah ini kan kita harus mencari bang, mencari fakta itu sesuai gitu kan dengan bukti yang ada gitu. Iya, yang saya tanyakan kepada Anda. Oke, kita kembali tadi. Oke, Abang tadi mengatakan apakah Anda ingin bahwa mengatakan bahwa Bang, Ustadz Abdul, maaf, sebentar, maaf. Nih. apakah Anda ingin mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad itu sesat? Saya tidak gampang menyesatkan orang bang. Oke, Kita kalau ber- begitu kita ngomong- apakah benar itu bahwa dia mendapatkan 20 miliar?
20 miliar Benar dari menurut berapa ratus, referensi dia, Bang. berapa ratus miliar Benar tadi? menurut referensi dia. Berarti Karena saya belum nampaknya Anda pernah lebih membaca ustad referensi daripada itu. Abdul Somad ini kalau begini caranya, Bang. Bang, saya mau nanya, tadi Abang berbicara masalah Rasulullah nikah terus nih, ya. Banyak istrinya. Oke. Betul? Ya. Oke. Saya mau nanya, Bang, kenapa Yesus tidak menikah? Karena bukan itu tujuannya. Tujuan Yesus datang ke dunia itu adalah misi penyelamatan umat manusia. Ini Bukan yang misi- gagal. bukan misi Pernikahan kawin-mawin. adalah bagian dari peradaban manusia yang ada sampai sekarang, Bang. Ketika kita udah sepakat Oke, nih, kalau- agama itu oke, aturan, baik. Bang. Kita Agama berdebat itu di situ. aturan. Maka Sekarang ketika begini. Yesus tidak menikah, berarti Yesus sudah keluar dari peradaban dan Baik. tidak bisa dia saya membuktikan jawab. bagaimana caranya beradab dalam pernikahan. Saya jawab. Gitu saya kan? jawab. Nah, berarti Pertanyaan- Yesus sudah gagal, Bang. Baik, Yesus pertanyaannya gagal bagus. mendidik umatnya beradab dalam pernikahan. Saya jawab, Nah, ya. Rasulullah menikah karena memang peradaban manusia itu ada pernikahan, maka ada adabnya dalam menikah. Itulah Saya agama. jawab. Berarti Yesus belum beragama dalam pernikahan, Bang. Boleh saya jawab? Bukan saya membela diri. Ini fakta bahwasannya Boleh saya jawab? Yesus tidak beragama dalam pernikahan dan tidak berhak dan tidak sah untuk mendidik ke agama. Boleh saya Pernikahan, jawab Bang, nggak? begono. Boleh Ya, saya jawab ya, nggak? iya. Boleh saya jawab? Aduh, ini bingung nih Kristen nih. Ayo ngikutin siapa nikah. Berarti Rasulullah, Kristen selama ini menikah hanya mengikuti syariat Rasulullah, syariat Muhammad. Boleh saya jawab itu nggak? nyata, Bang, itu bukti. Karena hanya Rasulullah yang beragama, artinya mengikuti aturan, beraturan dalam pernikahan. Tunggu, Nah, dia. Yesus tidak menikah, maka Yesus tidak beragama, Bang. Yesus tidak beragama dalam pernikahan. Yesus tidak punya aturan dalam pernikahan karena dia tidak mengalami nikah. Gitu kan? Sudah Dan belum bisa pernah saya dia jawab nggak? mengatur cara ngerawat anak gimana, cara ngerawat istri gimana. Nah, itu pentingnya agama, Bang. Makanya saya belajar jawab agama nggak? ke Baduy, Bang. Belajar agama ke Bali, Bang. Gitu. Bisa saya jawab nggak? Ya, oke, sekarang gini. Yesus kan tidak menikah. Maka setuju nggak dengan kata-kata saya bahwasannya Yesus tidak beragama dalam pernikahan? Bisa saya jawab nggak? Ya, saya oke jawab Abang. Jangan emosional, Yesus, tenang dulu, saya tenang, mengatakan tenang, bahwa Yesus tenang, tidak beragama tenang, dalam tenang, pernikahan tenang, karena tenang. kita sepakat bahwa Tenang agama dulu, Bang. adalah Tenang, aturan. tenang, Berarti tenang. Yesus Tarik tidak napas. bisa dan tidak berhak untuk Tarik napas mengatur dulu, Bang. pernikahan. Tarik napas yang Oke? panjang, hembuskan napas, Bang. Siap. Habis napas. saya. Tarik masih hidup. napas, hembuskan dulu. Oke, baik ya, baik. Ini bicara Bang. karakter saya, Bang, ya saya nggak bisa nih ngomong karakternya tuh kayak Baik. Abang Bali itu. Baik. Nggak apa-apa. Karena Anda sedang mencerminkan karakter agama Islam. Nggak apa-apa, orang Islam Udah tahu jawab, semua. Bang, jawab, Bang. Yesus tidak bukan, beragama gimana? dalam pernikahan. Coba Itu lihat jawab nih. aja Anda itu, jangan sudah lihat kemana-mana bagaimana dulu. karakter Jawab. orang Yesus tidak beragama dalam pernikahan. Yesus tidak Boleh nggak mengatur saya jawab nih, Bang? pernikahan Anda dirinya. ulang-ulang terus. Dirinya Boleh dijawab Yesus nggak? tidak mengatur. Artinya diri Yesus tidak beragama dalam pernikahan, tidak punya aturan dalam pernikahan. Jelaskan cara pernikahan Kristen yang boleh saya tidak jawab ada nggak? dalam aturan Yesus. Lalu Anda ngikuti ngomong siapa? terus nih, bisa nggak saya jawab? Jawab, silahkan. Itu ya Oke, fokus. baik. Jangan kemana-mana Baik. nih. Saya mau Karena tanya Bang sama Edzi Anda, simpel terkenalnya saja. Kemana we jalan-jalan? Baik, saya mau tanya sama Anda simple aja. Saya nggak mau berdebat soal itu, nanti debat kusir. Saya mau tanya sama Anda, Nabi Isa menikah nggak? Jangan Tidak meninggal tahu, dulu, saya Bang. belum pernah Jangan baca. meninggal dulu, sebentar. Saya mau tanya sama Anda, Nabi Isa menikah tidak? Menurut Abang menikah tidak? Karena saya belum pernah baca. Oh, saya tanya Anda kok gimana? Saya tanya saya kan Anda belum ini. pernah baca, Coba Bang. Anda jangan kebingungan. Saya tidak Saya mau belum berdebat. pernah baca Tenang, Nabi Bang. Isa Anda kan itu tadi menikah sudah atau bicara tidak. nih. Anda ngomong terus nggak mau gantian. Anda kelihatan paniknya Anda itu udah ketahuan di sini. Segini. Enggak, Bang. enggak panik. Anda menuduhkan sekian banyak tuduhan bla bla bla. Saya nggak mau berdebat soal itu, habis waktu berdebat soal. Saya jawab singkat saja. Nabi Isa di dalam Al-Qur'an menikah atau tidak? Di dalam Al-Quran saya tidak menemukan atau karena saya belum membaca bahwa Nabi Isa itu menikah Berarti atau tidak. Al-Qur'an adalah kitab yang bikin bingung. Saya bilang belum baca, kenapa bingung? Ya udah, coba apa jawabannya? Menikah atau tidak dalam Quran? Lah saya kan belum pernah baca, jadi tidak bisa menyimpulkan apakah menikah atau tidak gitu kan? Bilang saja Karena ini Bang, Anda kita- sudah baca tapi nggak ada jawabannya. Itu jawaban yang jujur. Bagaimana Lah, kalau Anda saya ini? jawab- Aduh. Bang, saya gimana jujur loh, kita mau saya diskusi jujur kalau loh, seperti saya ini? belum pernah menemukan, gitu kan? Mungkin minimnya literatur yang saya baca, lah
Abang kok bisa Ya menyimpulkan sudah, saya Anda tidak bingung jujur? jawabannya, Anda Hebat kok, bingung Abang. itu saja. Ketika Ini tuh, Anda Tuhan Edis kok hebat mengatakan sih bisa bahwa menyimpulkan. Isa tidak menikah, Anda akan ketampol oleh omongan Anda sendiri. Ketika Anda mengatakan Isa menikah, siapa istrinya? Anda bingung juga. Enggak. Tadi kan Artinya, Islam Bang, itu sebentar. merujuk Artinya, Anda kepada mengeluarkan agama Rasulullah, Bang. argumen-argumen kosong. Aturan-aturan Anda yang mengeluarkan dicontohkan oleh- argumen-argumen yang akhirnya membuat Anda bingung sendiri. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal, Bang. Kembali ke Bang pertanyaan Isa awal. kan Nabi, Bang. Loh, oke. Anda ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah contoh orang di dalam satu pernikahan. Anda tahu tidak kisah Muhammad menikahi bekas menantunya sendiri? Anda tahu itu? Bekas menantu. Emang sah di Islam kalau udah cerai, Bang? Lah kalau udah cerai sah. Oke. Berarti boleh menikahi bekas menantu sendiri? Lah boleh kalau udah cerai. Emang kenapa? Gimana Ya menurut memang Anda itu? agamanya Mas seperti Fem. itu, Bang. Aturannya seperti itu. Bayangkan Ada ini masa Anda, idah gitu kan. Anda dengar, Nah, Anda terus salahnya di mana? menikahkan- Bang, Anda Itu kan menikahkan agama Islam, Bang. seseorang. Itu kan aturan Islam. Bayangkan Anda menikahkan seseorang, suatu saat yang Anda nikahkan itu jadi istri Anda, itu bagaimana? Lah kecuali dia masih status istrinya, Bang, dinikah sama Rasulullah, itu enggak, itu bukan aturan Islam, Bang. Islam itu mengatur yang namanya menantu itu bukan hubungan saudara, sayang. Iya, Menantu. tetapi menantu, Bang, menantu. Terus salahnya di mana? Karena Islam tidak melarang itu. Agama Islam, aturan Islam Coba tidak kita tanya melarang Mas itu. Fem saja lah, coba. Lah, Biarkan dia tiba-tiba kasih kesempatan Tuhan dia bicara Edis dulu. melarang gitu kan. Kasih dia Nah, kesempatan bicara dulu, coba. Silakan Mas Fem. Iya, gimana Pak Edis? Anda tahu tidak kisah tentang Muhammad yang menikahkan Zaid dengan Zainab? Jadi Muhammad tuh punya anak angkat. Nama anak angkatnya itu adalah Zaid. Nah, suatu saat Saya ingin bertanya sama mungkin untuk orang Islam ya, Pak Edis. Jadi seperti ini. Siapa sih yang engkau ikuti itu dalam syahadat itu? Muhammad yang mana? Kok sampai segitunya membela Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, padahal di dalam syahadat itu tidak ada Abdullah bin Abdul Muthalib itu. Cuman hanya Muhammad. Kok sampai membela, waduh, sampai perang, sampai Oke, titik. berarti ini ngajaknya kita berbicara hakikat Muhammad. Gitu. Bang, Ya, apa kita bisa di room lain, Bang, bicaranya nih? Jangan di room ini, Bang, ini bukan tempatnya. Ayo kita bahas martabat ya alam justru tujuh, ini yang gitu kan. netral ini, Ah. ini netral ini. Enggak, Sebentar. Bang, ini enggak, Republik Bang. Kita berbicara ini karena ada Abang 17.000 menggunakan logika, orang. Bang. Dengar. Abang ini ada menggunakan 17.000 orang menyaksikan. Ketika Orang pengen berbicara tahu Nur Muhammad, jawabannya Bang, ini. ketika Anda berbicara jangan Nur sembunyi-sembunyi Muhammad, dari pertanyaan maka ini. lintas logika itu harus sudah dilampaui, Bang. Ayo, Bang, kita di room lain, yuk bicara yuk Republik, tentang itu. dengarkan ya. Oke, 17.000 setuju nggak, orang, dengar, 17.000 orang ini menanti jawaban. Karena kalau kita merujuk kepada Quran, merujuk kepada hadis, merujuk kepada fikih, akhirnya jadi seperti Mas Admin ini. Lihat, Mas Fem ini, admin Mas Fem ini sudah belajar semua, Mas akhirnya Fem apa? salah Ditinggalkan. menarasikan itu di room ini salah, bukan roomnya, Kok salah? Bang. Sekarang room itu netral. Yang nonton ini pun banyak orang Islamnya. Ini malah mayoritas orang Islam di sini yang nonton ini. 17.700 orang ini nonton. Coba Anda berikan Yang jawaban. jadi pertanyaan saya itu agama itu adalah aturan, kan kita sudah sepakat, Bang. Gitu kan? Oke, peraturannya adalah salah atau tidak? Peraturannya begini, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan menurut peraturan tersebut? Meninggal sini, lagi Bang, kan? Meninggal saya- lagi. Nih, Bang. Ini saya loh. Atau gini, Mas Pem, biar saya sama dia dulu ya. Saya turunkan dulu ya. Ya. Pak Edis, saya ingin menjawab tadi kan, Silakan. kata Pak Edis kan kata Pak Republik itu agama itu aturan, dan kata Pak Edis itu asal muasal dari agama itu a dan gama, itu biar tidak kacau. Jadi agama itu diciptakan untuk orang-orang yang kacau agar supaya tidak kacau. Nah, itu Makanya- butuh aturan. Itu butuh Makanya- aturan. Supaya tidak kacau butuh aturan. Makanya saya langsung ke intinya. Iya, supaya makanya tidak kacau, aturannya butuh itu, aturan. Dan aturannya kita sepakat, itu. hanya Sekarang aturannya aturanlah kita yang bahas membuat Republik ketidakkacauan Entok. itu, Kita membahas gitu kan. aturannya. Lalu apakah semua aturan itu nanti kembali kepada Islam? Nah, tinggal itu saja. Oke, baik. sih. Coba Apakah Mas Pem, ini saya sebuah turunkan dulu ya. kepasrahan, Saya mau gitu hadapi kan? dia dulu ya. Begitu. Mas Pem, saya turunkan dulu, nanti saya hadapi dia dulu, oke? Ya, siap.
Oke, baik. Dan yang Makasih, saya Mas. tanyakan nih, agama Baik. agama Selamat malam. Yesus gitu Baik. kan, aturan Yesus dalam Oke. pernikahan gitu kan. Sekarang begini. Beragama tidak Yesus dalam pernikahan. Kalau Itu Muhammad tadi sudah sudah jelas saya beragama jawab. dalam pernikahan. Baik, itu Kalau- tadi sudah kalau saya jawab, Muhammad Mas Fem. jelas, Sekarang begini. sudah Mas jelas Fem. Republik. beragama dalam pernikahan. Baik, Republik Yesus sekarang begini. Sampai sekarang saya belum pernah Yesus itu beragama dalam pernikahan. Oke, gitu. baik. Saya tanggapi ya, Jawab saya tuh. tanggapi. Saya tanggapi. Agamanya Baik. kayak gimana tuh? Ya, jangan diulang Karena Yesus lagi. tidak beragama Udah dalam cukup. pernikahan. Jangan diulang Nah, lagi, itu kita udah terbukti. dapat poinnya. Kalau Anda ngomong Yesus terus tidak begini, siapa yang beragama mau dalam didengar? pernikahan itu terbukti. Yesus tidak Ya, punya agama dalam pernikahan. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, yang mau didengar siapa? Yesus tidak punya agama dalam pernikahan. Udah bisa saya jawab? Dan itu bukti fakta. Enggak, Anda Silakan ngomong jawab. terus, nampak Anda panik begitu loh. Nampak Anda itu panik menyembunyikan sesuatu. Tidak panik. Ya Justru sudah, abang yang kalau panik. tidak Oh, iya, panik, ya. bisa Yesus nggak tidak gantian saya beragama ngomong? ya dalam pernikahan ya. Sebentar. Sementara Kalau tidak Muhammad panik, beragama boleh nggak saya dalam gantian pernikahan. bicara bisa? Menikah Bisa mantan gantian bicara menantu nggak? setelah cerai, tidak dalam status pernikahan. Bisa Gitu. gantian bicara? Abang yang panik baru tahu. Oh iya ya. Saya tidak panik, Pengertian justru agama saya itu menunggu bukan hanya Anda ini. kapan Anda Ternyata selesai Yesus bicara. sudah beragama dalam pernikahan gitu. Aduh, Anda selesai bicaranya kapan Nah, ini? inilah hebatnya Islam gitu kan, semua peradaban dalam kehidupan gitu kan diatur menjadi sebuah agama dan dikembalikan dalam artinya pada hakikatnya sebagai kepasrahan. Baik. Aslama. Apa yang menuju harus keselamatan. dilakukan oleh seorang bukan Islam juru ketika selamat bertemu lalu dengan mengorbankan Yahudi dan darah Nasrani? orang, bukan juru selamat harus ngotot dalam Ya. artian membunuh orang. Kayak sadis Ya coba apa yang amat harus itu, Bapak. dilakukan Gitu oleh kan? seorang Islam jika bertemu Yahudi dan Nasrani? Yahudi, Nasrani. Saya belum pernah ketemu dengan Yahudi. Baik, saya akan 100% tunjukkan. saya ngomong Saya jujur, tidak belum tanya pernah Anda ketemu bertemu. Yahudi dan Nasrani. Saya tidak pernah bertanya Anda 100%. sudah pernah bertemu Ini atau tanya belum. ke saya. Yang saya tanyakan, Saya belum pernah apa ketemu yang Yahudi harus Nasrani. Anda lakukan jika bertemu dengan mereka? Saya tidak Lah, saya tanya belum pernah Anda ketemu. sudah pernah ketemu Yahudi Nasrani atau belum. Lah, saya Yang belum saya ketemu. tanyakan, Kalau belum apa pernah yang ketemu, harus ngapain? dilakukan oleh seorang Islam Yang jika jadi bertemu dengan permasalahan Yahudi kalau Nasrani? saya Silakan. ketemu dengan Yahudi dan Nasrani, gitu kan? Apa yang harus Lah, Anda saya belum pernah lakukan? ketemu bang, kayak gimana Nasrani kayak gimana, Yahudi kayak gimana, tahu juga kagak. Ya pertanyaannya yang elit dikit apa? Tadi tuh saya ketemu Makanya kucing kalau Anda gitu kan, selesai harus gimana, bicara, harus saya biar saya bicara elus-elus gantian. gitu kan. Bisa Ini tidak pertanyaan gantian bicara? abang prodit akut kebanyakan nanya hal-hal yang tidak saya lakoni gitu Saya kan. tidak Di mana menanyakan ada Yahudi? Anda bagaimana Bang, di sih? kampung saya nggak ada Yahudi, Saya di kampung tidak saya nggak ada Nasrani. tanya Anda. Yang saya tanyakan, jikalau ada Kalau seorang jika itu muslim belum terjadi, ngapain bertemu dengan ditanyain? Yahudi dan Pusing-pusing Nasrani, amat. apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya jika Oh, ya sudah, kalau Anda sudah ngomong terus, berarti Anda dibawa dulu. Anda tidak mau dengar orang. Saya tidak tanya, Anda udah pernah ketemu Yahudi atau Nasrani, bukan itu. Yang saya tanyakan, menurut peraturan, kalau ada seorang Islam bertemu dengan Yahudi, Nasrani, apa yang harus dilakukan? Menurut aturan Islam. Itu yang ditanya. Bukannya Anda sudah ketemu dengan Yahudi atau Nasrani. Bagaimana Anda ini? Al-Khaf, silakan. Ya, ketemu lagi kita Bang Eris. Al-Khaf, ya silakan Al-Khaf.